Teman-teman sekalian, halo. Beredar poster terkait kandidat menteri-menteri kabinet pasangan Prabowo Gibran. Perhatian saya agak terganggu dengan adanya nomenklatur baru, yaitu Badan Penerimaan Negara, BPN. Saya agak khawatir dengan badan ini. Akhirnya saya coba searching dan ketemu ternyata Badan Penerimaan Negara atau BPN adalah badan yang akan dibentuk kalau Paslon 02 Prabowo Gibran dinyatakan sah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pembentukan Badan Penerimaan Negara ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memperbesar rasio pajak. Teman-teman, kita perlu mencatat ya bahwa urat nadi sumber pendapatan negara dalam sistem kapitalisme hanya berasal dari utang dan pajak. Kalau ingin mengurangi utang, ya tingkatkan pajak. Kalau ingin mengurangi pajak, ya tingkatkan utang. Yang paling dolim adalah dua-duanya, baik utang dan pajak ditingkatkan. Alhasil yang harus menanggung beban semuanya, tak ada lain ya rakyat. Jelas nih sistem kapitalisme, hanya menyengsarakan rakyat. Dolim namanya ini. Sampai kapanpun, negara ini akan terus berkutat pada problem yang tidak ada ujung penyelesaian. Yang terjadi hanya semakin rusak. Karena sejatinya sistem kapitalisme ini didesain orang-orang kafir penjajah untuk mencengkeram negeri-negeri muslim. Akankah hal ini diteruskan? Tentu tidak. Solusi tuntas masalah ini tidak lain adalah sistem Islam. Dalam Islam, pajak bukanlah penopang utama APBN. Tetapi pajak atau doribah ini hanya jadi alternatif belakangan dan khusus untuk yang mampu. Dalam konteks Indonesia, bila Islam diterapkan, maka salah satu yang penting menjadi sumber pendapatan adalah menata ulang pola kepemilikan agar sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikembalikan pemilikannya kepada rakyat. Haram hukumnya menyerahkan kepemilikan umum ini dan pengelolaannya kepada swasta. Kami pernah menghitung kalau 6 komoditas full milik rakyat dan dikelola negara sesuai dengan syariat Islam, maka akan menghasilkan 4.000 lebih triliun rupiah per tahun. Mantap tidak? Ini hanya kemaslahatan yang akan muncul bila syariat Islam diterapkan. Tetapi yang paling penting, mengapa kami bersikukuh berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah? Tak lain karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perintah Allah pasti ada keberkahan. Dan ingat teman-teman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemberi ketetapan hukum? Oke, sadaqallahul azim. Gimana teman-teman sekalian? Jos tidak? Pasti jos. Kasih komen. Wassalam.